Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, 10 negara tujuan investasi Tiongkok mulai dari 2005 sampai dengan 2019. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada Nigeria, Jerman, Indonesia, di mana Indonesia dengan nilainya mencapai 51,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ada Rusia, Pakistan, Swiss, Brazil, Inggris, Australia, dan juga Amerika. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat 5 provinsi dengan nilai investasi asing terbesar di kuartal pertama di 2020. Ada Sulawesi Tenggara, kemudian juga ada Kepulauan Riau, kemudian juga ada Maluku Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, ada Batam di sana. Nanti juga kita akan singgung bersama dengan Bapak Samsul Bahrum. Ini 5 provinsi dengan nilai investasi asing terbesar di kuartal pertama 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat 3 faktor penyebab investasi dan ekonomi Batam bergeliat. Yang pertama adalah sasaran investasi asing dan domestik, kemudian laju pertumbuhan industri informasi dan komunikasi yang positif, kemudian juga ada indeks pembangunan manusia yang tinggi. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Samsul Bahrum yang merupakan pejabat sementara Wali Kota Batam. Pak Samsul masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Samsul, kita lanjutkan kembali. Menarik, tadi Anda sebutkan beberapa strategi dari pemerintah Kota Batam dalam menjaga laju pertumbuhan ekonominya di tengah perlambatan ekonomi, resesi, kemudian juga ada pandemi COVID-19. Tadi juga Anda sebutkan ada konsumsi, Pak, yang sangat diperhatikan, kemudian juga ketersediaan sembako, kemudian juga adalah distribusi arus barang. Nah, untuk kebutuhan pokok yang Anda tekankan tadi, Pak Samsul, sebenarnya secara geografis ini Batam tergantung kepada pasokan dari luar atau tidak, Pak? Sangat tergantung sekali pasokan dari luar, maka kami mengharapkan adanya shortcut polisi kebijakan pemerintah. Kalau memang agak kurang lancar di sistem distribusi, misalnya dari daerah-daerah Indonesia lainnya, kita sangat dekat dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, kalau bisa impor langsung gitu. Mengimpor dalam arti untuk kebutuhan Batam dalam rangka menjaga stabilitas harga. Ya. Karena pada saat sampai ini, kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras melalui Bulog misalnya, karena dari Thailand misalnya atau dari Vietnam ke Medan dulu baru ke Batam. Pada Batam kawasan free trade zone. Yang kita jaga adalah jangan sampai barang-barang impor untuk kebutuhan sembako penduduk dan menekan kenaikan harga dan KHL dan menekan kenaikan upah buruh. Kenaikan upah pekerja pun akan mempengaruhi faktor produksi, sehingga barang-barang yang di Batam ini jangan sampai dihasilkan mahal gitu. Jadi kita menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka berorientasi pasar global. Dan saya terus terang saja, single product yang dihasilkan di Batam dalam bentuk fabrikasi dan lainnya itu akan mempengaruhi nilai jual barang kita yang ada di tingkat competitiveness di tingkat pusat gitu. Jangan sampai barang-barang yang dihasilkan oleh di Batam lebih mahal barang-barang yang dihasilkan di Vietnam atau di Thailand atau di Malaysia atau di negara kompetitor lainnya yang menghasilkan barang yang sama, cost of production-nya tinggi karena faktor lokal gitu. Padahal kita adalah negara-negara yang seharusnya memiliki daya competitiveness yang tinggi karena kita memiliki sumber daya manusia yang sangat kompetitif dan sumber daya alam yang sangat berlimpah dan kemampuan teknologi yang sudah kita kuasai sekarang ini. Dengan adanya pandemi, Pak Samsul, kemudian ketergantungan produk dari luar, arus dan distribusi barang cukup terjaga sampai sejauh ini. Ya, pasar ini kan sangat mengikuti daripada konsumen driven atau market driven bisnis gitu. Selagi Batam ini rakyatnya masih bisa membeli, meskipun income-nya sedikit terjejas, pasti bisnis pasti jalan terus. Nah, memang social interaction based on economic recession atau economic recession based on social interaction. Interaksi sosial ini kan bisnis kan tidak harus jumpa face to face, bisa menggunakan telepon dan lainnya. Yang penting begitu pasar di Batam ini meningkat, di pasar global juga membutuhkan supply lainnya, kita bisa saja mengimpor barang atau tidak perlu mengimpor pun, kami membutuhkan supply barang yang terjamin dari kerjasama dengan kabupaten kota lainnya gitu. Kami mengharapkan Batam ini sebagai pasar potensial dalam negeri
bukan hanya sebagai pasar potensial dari luar negeri gitu. Baik, Pak Samsul, dari beberapa indikator penopang pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah dari sisi investasi, Pak. Kita juga ingin tahu bagaimana kegiatan investasi di Kota Batam selama masa pandemi COVID-19. Mengalami masa pandemik memang agak sedikit saja perlambatan, tapi investasi jalan terus. Saya melihat begini, investasi kan masih membutuhkan 1, 2, sampai 5 tahun sebelum dia fully operate and produce. Ya. Nah, oleh sebab itulah saya kira ini dikira injury time, secara time sesungguhnya adalah profit time untuk berinvestasi gitu. Kenapa? Saya mohon maaf aja. Dengan kondisi seperti ini, tentunya setiap orang yang mengalami PHK akan siap mengisi pekerjaan-pekerjaan yang baru di tingkat konstruksi. Kan investasi awalnya kan pasti land clearance, kemudian pasti di starting up bisnisnya pasti land clearance, kemudian construction masuk mesin-mesin, kemudian baru produksi. Dan rata-rata setiap starting bisnis itu dimulai itu antara 1 sampai 3 atau 4 tahun, tergantung tipologi bisnis. Apakah mereka menggunakan sarana yang sudah ada, tinggal bawa mesin, teknologi, bekerja, kemudian langsung operate, atau mereka harus starting bisnis dari awal, atau greenfield atau brownfield bisnis. Baik. Nah, oleh sebab itulah bagi pengusaha yang jeli ke depan, saya lihat, mohon maaf saja, di era COVID ini aja, Batam 2 minggu yang lalu saya baru meresmikan, Pak Gubernur juga baru meresmikan Grand Marriott Hotel bintang 5. 2 di antara 1 bintang 5 yang ada di Indonesia, itu 1 Global Business Hotel. Kemudian cukup banyak lagi, saya beberapa hari ini ada beberapa undangan untuk meresmikan groundbreaking maupun starting operating batu pabrik, kemudian ada buka minimarket dan lainnya. Saya kira kehidupan sudah semakin normal, karena mereka yakin begitu COVID sudah ditemukan vaksinnya, bahkan saya sudah bentuk tim vaksinasi, kita di awal tahun depan. Begitu di awal tahun depan COVID mereda, ekonomi sudah langsung take off. Ya, untuk take off mereka harus panasin engine-nya dulu. Nah, ini era di mana starting and warming engine ready for take off at least the first semester atau the first triwulan quarter untuk take off. Baik, pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya, Pak Samsul, terutama untuk meningkatkan dari sisi investasi. Dengan muaranya nanti adalah menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. Yang terbaru, untuk Undang-Undang Omnibus Law ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari berbagai pemerintah daerah. Nah, bagaimana pemerintah Kota Batam melihat adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, Pak Samsul? Kita dalam penyelenggaraan pemerintahan tegak lurus. Daerah adalah daerahnya pusat, pusat adalah daerah. Undang-undang hukum yang tertinggi yang jadi kita pegangan dalam segala hal dalam memimpin pemerintahan adalah tentunya Pancasila, Undang-Undang 45 dan Undang-Undang. Undang-undang ini kan adalah implementasi konkret atas kebijakan pemerintah di sektor ekonomi strategik secara makro nasional, implementasi daripada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, bagaimana nanti di lapangan, kita lihat aja PPPP yang operasional yang akan mengatur. Saya berpikir positive thinking, berpikir optimisme, undang-undang ini tidak mungkin pemerintah bersama DPRD membuat satu aturan menyengsarakan rakyat, itu tidak mungkin sekali. Filosofisnya sudah sangat jelas sekali. Nah, tinggal bagaimana memberikan diseminasi informasi bahwa undang-undang ini kita jalanin dulu di tengah-tengah undang-undang, masih bisa kita perbaiki di tingkat PPPP-nya kalau ada hal-hal yang sedikit belum mendapat adjustment tergantung daripada sektor tertentu secara sosial, sektoral, and spesial. Wilayah tertentu, sektor tertentu, dan komunitas tertentu. Dan kami di Batam siap untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, apalagi kalau undang-undang ini dia pro investasi, pro bisnis, juga pro pekerja sebenarnya. Maka oleh sebab itulah hand by hand kedua ini harus jalan antara economic growth dengan social distribution. Yang lebih penting lagi economic growth, social distribution dikelangkangi oleh social and political stability. Baik. Inilah yang kita harus jaga. Kenapa? Karena Batam ini adalah pintu terdepannya Indonesia, wajahnya terdepannya Indonesia. Maka kami juga mengharapkan dan terima kasih pada aparat keamanan kerjasama yang baik bahwa kita bisa mengendalikan berbagai potensi gejolak di tingkat massa. Dan ini kita terus beri pemahaman bahwa apapun kejadian kita berada di Indonesia, kita membangun ekonomi Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia, dan kita harus kompak dan eksis sebagai satu bangsa.
Baik, terakhir Pak Samsul, dengan berbagai kondisi yang sudah Anda jelaskan tadi di tengah pandemi, kita ingin tahu bagaimana proyeksi dari pemerintah Kota Batam, Pak, dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga beberapa aspek lainnya, sampai dengan akhir tahun 2020, Pak Samsul. Kalau kami mengunci sampai Desember 2020, optimisme di semester kedua, triwulan ketiga dan 4, ya. Pertama resesi, kedua resesi, ketiga akan semakin mendekatkan 0%. Kami mengharapkan at least di akhir Desember di totali pertumbuhan ekonomi Batam masih bisa plus, meskipun plusnya tidak tinggi 0,5 atau 1,2 sampai 2%. Suatu pencapaian terendah pernah terjadi di era sebelum COVID, dan kita mengharapkan kembali juga tertinggi terjadi di era COVID di antara 2,2%, masih positif. Kenapa? Signalnya sangat jelas. Pertama, virus corona sudah semakin melandai, kemudian aktivitas ekonomi semakin mendekat. Kita tidak menerapkan pembatasan sosial dan lainnya. Kami masih membuka, bahkan saya mengizinkan bioskop silakan dibuka, pertemuan silakan diadakan, tapi tetap perkawinan di hotel-hotel. Hotel-hotel sudah mulai tumbuh, restoran sudah mulai ramai, masyarakat sudah mulai bergairah, kemudian masyarakat sudah sadar akan kesehatan, kemudian kekompakan masyarakat sudah makin terjalin. Kami terus law enforcement, bahkan kami membuat perwako untuk mendenda masyarakat sampai 250.000 dengan berat hati, supaya mereka patuh untuk memakai masker sebagai vaksin pencegahan paling jitu saat ini sebelum vaksin yang real itu keluar. Baik. Pak Samsul, terima kasih Pak atas penjelasannya dan ulasannya di Market Review kali ini. Menarik Pak Samsul. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan Anda. Sehat selalu Pak Samsul, waktu kita cukup terbatas Pak. Ya, saya ucapkan selamat, terima kasih kepada IDX TV Channel dari Batam, Indonesia, dan dari Indonesia akan membangun kota Batam. Baik, terima kasih Pak Samsul, sehat selalu Pak. Baik, ada Pak Samsul Bahrum, PJS Wali Kota Batam, pejabat sementara, dan tadi kita membahas strategi Batam minimalisir dampak resesi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya, Market Review akan membahas topik yang berbeda. Dan pemirsa, di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.